papanya Rido. Dia nggak boleh sampai lihat aku. Vita! 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 Vet! Bang. Ojek bang. Angkut bang. Kejar angkut ya. Kejar angkut. Mudah-mudahan Rido nggak bisa ngejar aku. Maafin aku ya, Dok. Aku terpaksa harus menghindari kamu terus. Ayo bang, cepet bang. Itu bang, ayo bang. Ya ampun, macet lagi. Aku harus gimana nih? Masuk banget lagi, aduh. Pak. Pak, stop. Pak, ini uangnya, Pak. Kasih ya. Bang, sini aja bang. Sini aja. Iya. Oke. Makasih ya, ayo. Bisa. Rido, lupain aku, Dok. Hiduplah bersama Kak Fitri. Anggap aja aku emang udah meninggal dalam kecelakaan itu. Ya, makasih. Bu, gorengan dong, Bu. Boleh berapa? Ya, 5 boleh. 5, oke. Ya. Tahunya 2 ya. Tahunya 2 ya? Ya. 5 ya? Oke. Ya. Ya. Ya, makasih. Ya. Bu, Ibu udah mulai dagang ya? Iya, Rin. Bu, biar saya aja, Bu, yang goreng. Nggak usah. Nggak usah. Nggak apa-apa, Bu, saya juga ngapa-ngapain kok. Nggak apa-apa. Saya bantuin ya, Bu. Ya, boleh. Ya Allah. Ibu, Ya Allah. Ibu. Aduh, Ibu kena gorengan minyak ya. Aduh, panas. Aduh. Maaf, Bu, maaf. Gimana sih? Maaf, Ibu, maaf. Saya obatin yuk, Bu. Ya usah deh, nggak apa-apa. Enggak, Ibu yang mesti diobatin nanti makin parah. Ayo dong, Bu. Ya udah. Ma, kenapa tangan kamu? Rina melakukan sesuatu lagi sama kamu. Sial nih orang tua. Tahu aja apa yang saya lakuin. Nggak apa-apa, Pak. Mama nggak apa-apa, cuman kecepatan minyak sedikit. Ma, kamu jangan menutup-nutupi lagi, Ma. Pak, Bapak ini kenapa sih sama saya curigaan terus? Saya ini udah mau belajar berubah, Pak. Tapi kalau diginiin terus saya nggak kuat. Rina? Papa, Rina tuh nggak berbuat apa-apa sama Mama. Papa jangan bicara seperti itu. Papa masih belum percaya sama dia, Ma. Bang, berapa nih gorengan nih? Oh ini bang, goceng 2. Goceng 2 ya? Klimis tuh mulut. Ya. Gua itu dulu ya. Gua ambil yang gede-gede. Mana tangan yang sakit? Papa obatin ya. Papa ambil salep dulu ya.
Biar saya aja yang ngambil, Pak. Sedikit panas sih, Pak. Panas, Pak. Iya, sebentar. Ya Allah! Allah! Uangku! Kok tinggal segini? Siapa yang ambil ini? Allah! Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan Afan. Kok tega ya? Kalau pulang sekolah langsung makan, jangan main, sih kagak. Anak papa. Papa kangen banget sini. Papa cium dulu. Papa cium dulu. Papa udah makan belum? Papa belum makan, papa lapar, perut papa sakit. Awas lo manfaatin kebaikan Pandi. Diam lo kemblong. Yuk, balik yuk. Firasat nggak enak nih. Kenapa jadi begini hidup gua? Wah, ini pasti makanan buat papa. Makasih ya. Apa itu? Pasti enak. Mana coba papa lihat. Mana papa lihat sini? Hah? Kok dikasih ke orang? Kan papa lapar. Karena orang seperti kamu tidak pantas menerima makanan dari anak kecil. Ayo Pandi, kita pulang. Ayo. Pandi. Rido. Fit, tadi aku nemuin Vita, Fit. Vita tuh belum meninggal, Fit. Cuma aku kehilangan jejak dia, Fit. Aku nggak tahu dia kemana, Fit. Vita itu udah nggak ada. Vita tuh udah meninggal, Dok. Fit enggak, Fit. Kamu percaya aku dong, Fit. Aku tuh ketemu sama Vita, beneran aku nggak bohong. Vita itu udah nggak ada. Kamu tuh harus bisa nerima kenyataan ini. Aku juga sama, Dok. Aku juga sama. Aku nggak bisa ngerelain Vita pergi. Tapi harus gimana pun kita harus ikhlas, Dok. Fitri. Fitri, kamu kenapa? Rido, Ma. Rido ngabarin aku kalau dia ngelihat Vita. Padahal Vita tuh udah meninggal, Ma. Aku gak mau Vita terus-terusan diratapin. Aku kasihan sama Vita, Ma. Kasihan aku sama Vita di alam sana. Ya ampun, Fit. Kamu yang sabar ya. Aku tahu ini emang berat, tapi kamu harus kasih pengertian sama Rido. Aku yakin kok, pelan-pelan
Ridho pasti bisa menerima kenyataan ini semua. Ya udah sekarang kamu bersihin pecahan gelasnya. Kalau kena kaki gimana? Iya, udah kamu jangan nangis. Aku yakin, Fit. Kamu pasti masih hidup. Tapi kenapa semua orang gak ada yang percaya, Fit? Ridho, kenapa kamu nak? Ada apa? Cerita dong sama ibu. Bu, Vita masih hidup, Bu. Ya Allah Ridho, Vita sudah meninggal nak. Gak mungkin, Bu. Vita masih hidup, Bu. Tadi aku lihat dia diangkut, Bu. Dok, ibu mohon. Ibu gak kuat melihat kamu seperti ini. Merana, sedih, meratapi kepergian Vita. Ibu mohon, ibu gak kuat. Bu, Bu, Bu! Bu! Maafin Ridho, Bu. Ridho gak bisa lupain Vita, Bu. Ibu mengerti nak. Ridho gak bisa ikhlasin Vita. Kalau kamu masih belum melupakan Vita. Tapi ibu mohon, kamu lupakan dia ya. Jangan anggap lagi Vita masih hidup. Kamu harus janji sama ibu ya. Lupakan Vita. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Vita? Kamu kenapa? Nggak apa-apa, Bu. Bu, saya mau izin. Mulai besok saya belanjanya di pasar lain aja ya, Bu. Bukan di pasar yang biasa Bu belanjain. Ya udah, terserah kamu aja. Gimana enaknya? Makasih ya, Bu. Saya ke dapur dulu. Ya. Iya dok, alhamdulillah kalau begitu dok. Makasih ya dok. Aku harus kasih tahu Yani berita baik ini. Halo, Yani? Papa mau kemana sih? Buru-buru amat. Aku harus ikutin. Dok, gimana keadaannya dok? Seperti yang saya bicara telepon Pak, kondisi Pak Arto sekarang sudah mengalami perkembangan. Sekarang kita banyak berdoa saja, semoga beliau bisa cepat siuman. Amin, amin. Makasih ya dok. Oke, kalau gitu saya tinggal dulu ya. Ya. Sial, kalau orang tua itu siuman, mereka pasti akan segera tahu kalau Ridho itu anaknya Papa sama Bu Yani. Enggak, ini enggak boleh gue biarin. Ya! Turun, sini. Sial, orang nggak penting ngapain sih? Turun. Minggir lo, gue tabrak lo. Turun dulu, ada yang gue obrolin. Turun. Minggir. Turun nggak turun ya, gue di sini. Turun, turun. Lu mau mati apa, ha? Minggir lo. Gini dong, kakak sama adik aku. Ada yang pengen gue obrolin. Cepetan, mau ngomong apa lo? Sebelum ngobrol, ajak gue makan dulu lah. Lapar gue, lo traktir kek. Lu mau makan aja sendiri, ngapain lu ngajak gua? Pelit amat lo, kuburan lo sempit. Gua tahu lo di sini ngapain. Ngapain lo mantau-mantau bengkel? Lo punya rencana kan? Gua tahu, gua bisa bantu lo. Lu juga ngapain di sini? Lagian lu mana bisa bantu gua sih? Bisa, gua bantu lo sampai titik darah penghabisan. Kayak nggak tau gua aja. Masih kaku aja. Mau ngomong apa sih? Awas aja kalau sampai ngejebak gua. Panas nih, buru. Udah masuk lah. Stick ya, gua demen nih. Dasar tukang goreng sadis
Saya sudah duga, Dim. Pasti Rina bikin masalah. Tuh, suara Rina, Pak. Jo, Manto, kamu tunggu sini aja ya. Bapak mau ngurusin sana ya. Nanti Pak. Astagfirullahaladzim. Rina! 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 Ayo Rina, masuk kamu. Dasar nih ibu pembeli gila. Salah masukin bawah satu aja ngomelin minta ampun. Sudah. Ini bukan balas satu apa dua. Tadi kan saya nggak minta. Kenapa dijijalin sama mulut saya, ha? Sudah. Kamu masuk. Sudah. Rina masuk. Ayo, sudah Bu. Ya Allah. Ayo, Bapak masuk Rina. Awas lo ya. Bu, maaf ya Bu ya. Nanti saya gantiin apa yang Ibu mau. Ya. Udah Pak, males saya. Udah gak nafsu. Rina, jadi penjual itu harus ramah. Jangan galak-galak sama pembeli. Nanti pembelinya kabur. Jangan-jangan kamu sengaja mau bikin dagangan Ibumu rugi? Iya. Bapak jangan udah sembarangan dong, Pak. Kalau dia tadi ngomongnya baik-baik, saya juga pasti ngomongnya baik-baik. Bapak nggak lihat sih tadi. Tapi kamu harus sabar kalau ada yang pembeli. Pak, Bapak enak banget kalau ngomong emang. Sabar. Kalau pembelinya kayak tadi, Pak, gimana mau sabar? Coba Bapak yang dagang. Kamu ini kalau dikasih tahu ngoceh aja. Sudah, kalau kamu tidak mau bantu Ibu, nggak usah kamu bantu Ibu. Enak aja kamu numpang di sini atau bikin rusuh aja di sini. Lebih baik kamu pergi aja deh. Gawat. Kalau Bapak sampai ngusir saya, bisa-bisa saya tidur di jalanan lagi, digigitin nyamuk. Ayo pergi. Ayo pergi. Pergi kamu dari sini. Pergi. Ayo pergi. Aduh, Pak. Pergi kamu. Kakek mau bawa mama kemana? Pandi, kakek mau ngusir Mama. Pandi, tolongin Mama. Pandi, ibumu di sini tuh mau bikin rusuh aja di sini. Ayo pergi kamu. Jangan musik mama, Kek. Kasihan mama. Enggak, Bapak tolong. Pergi kamu, pergi dari sini. Pak, sudahlah Pak. Jangan diperpanjang Pak. Kasihan Fandi. Ma, kamu gak usah belain Rina. Nanti dagangan kita jadi rugi gara-gara dia. Ayo, pergi sana. Pandi, tolong Pandi. Mama nggak mau Pandi dipisah sama Pandi. Mama nggak mau Pandi, tolong Ayo. Mama. Pandi. Dari awal Papa sudah nggak suka dia tinggal di sini. Tapi kenyataannya tetap aja dia pengen rusuh di sini. Ayo. Pak nggak mau, Pak nggak mau. Ayo, pergi. Pandi, tolong Mama. Pandi, tolong. Pandi, tolong Pandi. Pergi. Tolong, Kek. Jangan musik mama. Fandi masih butuh mama, Kek. Ayo terus Pandi, lebih memelas lagi, biar kakek kamu luluh. Iya Pak, Fandi benar Pak. Dia masih butuh Rina Pak. Biarkan saja Pak. Baik. Kamu tetap tinggal di sini. Tapi sekali lagi kamu bikin rusuh, minggat kamu dari sini. Mas, perkedel 2, telur 2, ikan 2, tempe orek, no, sekalian. Tahu. Pepesnya sekalian, jangan lupa. Iya bang. Sausnya black pepper ya. Iya bang. Black pepper. Sangkain gua makan di restoran, makan steak. Ujung-ujungnya warteg juga. Pesanan lu banyak amat. Hah? Lu kayak gak makan setahun aja lu. Gua belum makan deh kemarin. Puas lu. Terus lu ngapain ngintai bengkel? Ada apaan? Lu ngapain? Hah? Lu ngintai juga lu? Gua udah kehilangan rumah gue. Terpaksa gue tinggal sama bapak sama ibu. Mas Alvan gak boleh tahu kalau Rido tuh anaknya papa yang hilang. Dia tuh licik. Dia bisa ngelakuin apa aja kalau sampai tahu Rido itu anaknya papa. Kok lu diem aja? Ditanya juga kenapa? Gimana gue bantu lo? Gua itu pengen lihat perkembangan ibu sama bapak. Nah, terus? Biar bagaimanapun, gua ini kan anaknya. Yang gua sebel cuma sama Rido. Rido itu bikin malu gua depan mertua gua. Oh, gue sih bisa bantu lo. Cuma kan gitu. Semua ada bayarannya. Kencingnya 2.000. Gua tahu arah pikiran lu untuk mana. Gak jauh-jauh dari duit lu. Adek gue. Kan main. Pebisnis sejati. Cuman akhlak lo doang perlu dirukiah. Siap. Gua nggak bisa terus-terusan ngawasin Rido. Mas Alvan kan tinggal di sana. Dia bisa lebih leluasa ngawasin Rido. Gua bisa dapetin info dari dia.
Gua mau lo bantuin gua. Aman. Gua paham. Gua belum selesai ngomong lo main beres-beres aja lo. Gua tahu ya ada dalam pikiran lo. Kita kan satu pabrik. Udah lo tenang aja. Makan. Vita! 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 Fit! Bang, sini aja bang. Sini aja. Ya, oke. Makasih ya, ayo. Vita. 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 Vita, kenapa kamu harus menghindar? Sebenarnya ada apa? Apa yang kamu sembunyiin dari aku? Dok, gue dengar obrolan sama nyokap. Ini perasaan gue aja ya. Kayaknya Vita masih ada, Dok. Kenapa mas? Kenapa mas tiba-tiba peduli sama kehidupan saya? Ya, anggap aja ini balas budi gue lah. Karena lo gak ngusir gue dari sini. Dan lo baik sama anak gue. Vita masih ada, Dok. Kalau lo gak percaya, lo bisa lihat sendiri. Gimana Vita? Kemarin gue jalan-jalan ke daerah Ragunan. Rumahnya deretan kebun binatang. Gue gak tahu alamatnya, gue gak tahu nomornya. Gue lupa. Tapi yang gue ingat, ada pohon gede. Dan itu pohon palem. Lo lihat aja situ. Lo cari. Makasih info ya mas. Ridho sudah masuk dalam jebakan. Ridho udah masuk dalam jebakan. Bagus. Kali ini lo gak akan lolos. Mas Vano mau kemana ya? Kok buru-buru banget? Udah nyampe, Pak. Pintunya kok nggak nutup semua ya? Iya Pak, kayaknya ada kerjaan yang belum beres sama Ridho. Tapi Ridho di mana ya? Tahu kemana tuh anak ya? Ridho? Do? Papa sama Manto sudah pulang. Sekarang mandi dulu, abis itu kita makan. Tapi Ridho mana, Ma? Tadi sih beres-beres bengkel di sini. Kemana ya? Ya udah, mandi dulu aja. Ayo. Oh mas. Ya. Iya. Kasih. Ya, kasih Bang ya. Sekarang saatnya gua habisin. Rumahnya yang mana ya? Kata Mas Alvan yang ada pohon palem ya? Wah ada. Ridho! Ya Allah Ridho, kenapa ya Allah? Perasaan aku kok gak enak. Pada sesuatu yang terjadi sama Ridho. Sebaiknya aku telepon Ridho. Aku gak mungkin telepon Ridho. Dia taunya aku udah meninggal.
Mana rumahnya? Apa yang terjadi sama Rido? Pak! Buka aja semua kaburatornya. Pak! 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 Rido belum pulang, Pak. Belum pulang? Iya. Mungkin sebentar lagi pulang, Bu. Masih di jalan kali ya? Ya Allah, kemana Rido? Ya Allah, kenapa perasaan aku jadi gak enak seperti ini? Apa semua ini ada hubungan dengan anakku, ya Allah? Apa yang terjadi sama anakku, ya Allah? Ya Allah, lindungilah anak hamba, ya Allah. Jauhkanlah dia dari mara bahaya, ya Allah. Jauhkanlah dari hal-hal buruk, ya Allah. Mulai sekarang gue singkirin lo, gue hapus lo dari dunia ini. Hah? Aku di mana? Apa kelaparan ya Allah? Peti kayu. Siapa yang ngurung aku di sini? Suara apa ya Allah? Tolong! Tolong! Tolong keluarin aku dari sini! Tolong! Mulai sekarang, gua bisa tidur tenang. Gua bisa tidur nyenyak. Orang tua lu gak akan bisa nemuin lu. Hah? Dan semua warisan dari papa akan jatuh ke tangan gua sama Diva. Apa itu? Kayak perhiasan. Sini punya aku, Kak. Ini punya aku, Kak. Sini. Yes. Jangan, Kak Vano, itu punya aku. Bodoh amat, gak peduli. Vano, kembalikan kalung itu. Kalung itu milik adikmu. Tapi, Pak, aku kan cuma minjem sebentar. Kembalikan. Bapak tidak pernah ngajarin kamu mengambil barang yang bukan milik kamu. Ah, masa cuma minjem sebentar aja? Nggak boleh. Pelit banget. Vano, kalung itu adalah pemberian ibunya. Dan mesti harus dipakai terus. Karena suatu saat nanti, ibunya bakal tahu siapa dia. Kembalikan. Ayo kasih dulu. Mulai sekarang, orang tua lu gak akan bisa nemuin lu lagi.
Allah, itu suara apa ya Allah? Tolong! 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 Percuma aku teriak-teriak. Gak akan ada nolongin aku. Aku harus cari cara lain. Pak, ayo dong Pak, cari Rido Pak. Nggak ada Pak, Bu, saya cari di depan tadi. Tapi kemana Papa masih cari Rido ya? Ini kan sudah malam. Kamu tahu nggak toh? Kira-kira Rido pergi kemana? Nggak tahu Pak. Biasanya Rido nggak pernah kemana-mana Pak. Paling kalau nggak di bengkel kerja sama Pak Chandra. Cuma kan ini malam, nggak mungkin Pak Chandra manggil malam-malam Pak. Iya ya. Iya ya. Ya Allah, Rido, kamu kemana nak? Alhamdulillah ada sinyal Allah. Telepon. Pak, Rido. Angkat mah, tapi dulu speaker mah. Halo, Rido, kamu di mana Rido? Pak tolong aku Pak, aku dikurung di Kota Kayu Pak, aku nggak tahu Pak di mana Pak. Kota Kayu? Ya Allah. Maksud kamu apa Rido? Astagfirullahaladzim, Rido. Bu di mana nak? Di mana? Bu, aku nggak tahu Bu, tolong aku Bu, di sini gelap banget Bu, aku takut Bu. Bu, Pak. Bu, Pak. Do, jawab Do. Kamu di mana? Pak, aku nggak tahu Pak. Tiba-tiba aku dipukul orang Pak, terus aku pingsan Pak. Dan pas aku sadar aku di Kota Kayu ini Pak. Aku lagi nyari Vita Pak tadi Pak. Astagfirullahaladzim, Rido. Ibu kan udah bilang kalau Vita tuh udah meninggal. Bu, tadi dia ngasih tahu aku Bu, kalau Vita masih hidup Bu. Siapa? Siapa Do? Siapa yang bilang? Mas Alvan Pak, Bu. Alvan? Kamu itu istri aku, harus tinggal sama aku, harus nurut sama aku. Oi Mas, gaya banget ngomongin tempat tinggal. Kalau ngayal jangan ketinggian, nanti jatuhnya nggak enak Mas. Mau tinggal di mana? Emperan? Nggak mau saya. Ogah. Ya kan bisa ngontrak, bisa ngekos. Ah, Mas, nggak usah dia ngajak-ngajak saya susah. Saya pokoknya tetap mau tinggal di bengkel. Karena Mas, saya itu udah punya rencana. rencana apa lagi? Paling gagal kayak kemarin, lagu lama. Enggak. Alah, udah gak pernah punya ide. Lagunya ngomel. Alah, udah, ayo ikut. Gak mau. Ikut aku, Rina. Masa kanja lo gak mau. Ayo ikut aku. Ayo. Enggak. Hei, sini Alvan. Aduh, ada apa-apa dari buntung aja. Masa saya mau dibawa Mas Alvan? Gak dijawab. Nyebelin banget. Rido, kamu di mana nak? Kamu jangan khawatir. Ibu sama bapak pasti ke sana. Bu, aku udah gak kuat lagi, Bu. Kasih tahu ibu di mana. Lagian ada apa sih ribut-ribut? Mas Alvan sampai ditarik-tarik gitu sama bapak. Tapi bodo amat deh. Saya nggak peduli. Oh, Do, ada aja sih, Do. Masalah lagi. Lagi lu pakai nyari Vita lagi. Vita udah meninggal, Do. Astagfirullahaladzim. Bilang sama Bapak. Di mana Rido? Memang aku peduli sama Rido. Untuk apa aku peduli sama Rido? Penting. Emang Bapak peduli sama aku? Bapak nggak pernah peduli sama aku. Ngapain aku peduli sama Rido? Alvan, di mana Rido? Kamu yang nyuruh Rido ke satu tempat untuk nemuin Vita kan? Iya kan? Vita udah mati, udah meninggal. Sekarang di mana Rido? Kasih tahu ibu di mana Rido? Ada satu syaratnya, Bu. Ibu harus berlutut di depan aku. Bu, aku udah gak kuat lagi, Bu. Bu, tolong aku udah gak kuat lagi, Bu. Sesak banget, Bu. Ya Allah,
Sinyalnya makin lemah. Pantas suara ibu nggak ada. Lo sekarang. Nggak ada satu orang pun bakal nemuin lo. Nah, ayo berlutut. Maukah saya kasih tahu di mana Rido? Berlutut di depan aku. Ya Allah, Alvan. Kamu keterlaluan sama ibu. Terserah ibu. Ibu mau tahu Rido. Berlutut di depan aku. Alvan, berani-beraninya ya kamu. Ibumu suruh berlutut di hadapanmu. Bapak juga berlutut di depan aku. Bapak, ibu berlutut di depan aku. Woi! Kena azab. Azab lu. Diam. Ayo. Berlutut di depan aku sekarang. Ayo. Ma, jangan lakukan itu. Ini demi Rido, Pak. Mama takut kenapa-napa sama Rido. Ya, Pak. Tolong katakan di mana Rido, Alvan. Bilang sama ibu di mana Rido. Astagfirullahaladzim, Pak. Demi seorang kacung rela berlutut di depan aku. Bapak, ibu. Ya. Alvan. Katakan di mana Rido, Alvan. Waktu itu aku suruh Rido ke daerah Ragunan. Dan daerah rumah itu ada pohon besar palem. Aku suruh dia ke sana. Tempat siapa itu? Mana aku tahu. Aku cuma ngarang. Kurang ajar! Jangan, Pak. Jangan, Pak. Sabar, Pak. Sabar. Ayo, Pak. Ayo, Pak, cepat. Kita ketemu Rido, Pak. Iya, Yan. Pelan-pelan coba kamu atur napas kamu. Aku segera ke sana. Ya. Maaf. Maaf, Pak. Sekarang Papa nggak ada kesempatan lagi buat ketemu sama Rido. Anaknya Papa itu. Mas, kamu dari mana? Aku baru pulang. Apa? Itu tadi... Ya ampun Mas, baju kamu sampai kotor kayak gini. Kamu habis ngapain sih? Itu tadi aku turun dari mobil, agak becek itu habis hujan, terus aku jatuh deh. Kotor gini jadinya. Ya ampun, lain kali kamu hati-hati dong sayang. Iya sayang, makasih ya. Yaudah aku beres-beres dulu ya. Beres-beres dulu, ya kan? Ada apa sih sama Mas Vano? Sikapnya aneh banget. Aku bisa lega sekarang. Siapapun nggak akan bisa nemuin lu, Do. Sebentar lagi HP aku mati. Aku matiin aja dulu teleponnya. Dan aku kirim lokasi ke ibu. Pak, bisa lebih cepet nggak, Pak? Ini menyangkut nyawa orang, Pak. Iya, Bang. Pak, Rido kirim share lokasi, Pak. Nih. Kayaknya ini bukan lokasi di pasar Minggu deh. Lah, Bu, coba lihat, Bu. Pak, ini Pak, ikutin ini, Pak. Putar balik kita, Pak. Oh, iya. Bentar. Di mana ya tempatnya? Kita lihat di map ini aja. Ya udah.
Bu, Pak, gimana kalau aku ditakdirkan meninggal sekarang? Kita gak akan bisa bertemu lagi. Dan siapa yang jagain Bapak sama Ibu? Semua ini gara-gara Mas Alvan. Dia keterlaluan. Kenapa aku harus percaya sama dia? Pelan-pelan, Pak. Ridho? Ridho? Ma, ini kan kebun kosong, Ma. Mana mungkin Ridho ada di sini? Yuk, kita cari tempat lain aja yuk. Pak, tapi set lokasinya ada di sini, Pak. Ya udah. Pak, Bu, tadi Ridho bilang kan dia dikurung di dalam kotak. Siapa tahu kotaknya disembunyiin di dekat-dekat sini, Pak. Iya. Ya Allah. Ridho! Ridho! Do! Ridho! Do! Do! Tok, lebih baik kita pisah aja. Kamu cari sebelah sana, nanti Bapak sama Ibu ke sana. Ya? Ya, Pak. Hati-hati ya. Pak, kita telepon lagi aja ya, Pak ya. Ya. Oke, kamu ke sana aja. Do! Do! Halo? Bu, aku udah gak kuat lagi, Bu. Ridho. Kamu di mana, Do? Ridho. Ridho? Bu, maafin Ridho. Ridho belum bisa berbuat apa-apa untuk Bapak sama Ibu. Ridho belum jadi anak yang berbakti buat Bapak sama Ibu. Kamu bertahan ya. Ibu sama Bapak mau ke situ, Dok. Ya Allah. Pak, teleponnya mati. Ulang lagi ya. Aduh, Pak, nggak bisa, teleponnya mati. Ridho. Tenang, tenang. Ayo kita cari lagi. Ridho. Ridho. Do! Ridho! Gimana sih lu, Do? Do! Aduh, ya Allah, serem bener lu. Siapa lu? Siapa lu? Astagfirullahaladzim, Do! Lu di mana, Do? Pak! Bu! Pak, Bu, serem ini, Bu. Ridho. Kamu di mana, Nak? Kamu bertahan ya, Nak. Ridho. Ini Ibu. Papa. Aduh. Tanah ini kok gembur ya, sepertinya bekas digali. Kayak habis mengubur apa di sini ya? Ridho bilang sih dia ada di dalam peti. Tapi kayak Bapak nginjak peti ya di sini ya? Ya Allah, Pak. Hati-hati, Pak. Ridho? Ridho? Ridho. Ridho? Kamu ada di dalam, Ridho? Pak, tolong aku, Pak. Pak, aku di bawah, Pak. Bu. Wah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ridho? Pak. Ridho? Pak. Bu. Pak, Bu, tolong aku, Pak. Manto. Manto. Pak, ya, Pak. Pak, ya, Pak. Ini Ridho di sini. Ada Ridho. Astagfirullah, Ridho dikubur, Pak. Kayaknya Ridho ada di sini. Ayo. Ayo, ambil. Pak. Cepat, cepat. Pak. Pak, tolong aku, Pak. Pak, pinggir, Pak, biar saya gali, Pak. Itu kayak ada peti di sini. Hati-hati. Ridho. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Duh, bertahan, Duh. Duh, ya Allah, tega banget sih dia orang. Ridho, kamu bertahan ya, Nak. Ya Allah, Ridho. 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 Ridho, sebelah sini terus. Duh, bertahan, Pak, Duh. tolong aku, Pak. Ya Allah. Sini, sebelah sini. Duh, ya Allah. Tolong angkat, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Buka. Ya ampun, Ridho. Ya Allah. Ridho. Pelan-pelan, mantap, pelan-pelan. Ya Allah.
Lagi dong. Aduh. Tenang. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak. Ya. Ya Allah. Ya Allah. Ridho. Pelan-pelan. Ya. Ridho. Kamu gak apa-apa, Ridho. Ya Allah. Alhamdulillah kamu selamat, nak. Ibu khawatir kamu kenapa-napa, nak. Jadi aku dikubur hidup-hidup. Dok, siapa yang ngelakuin ini, Dok? Siapa, Dok? Tega tuh orang, Dok. Gak tahu. Saya nggak tahu siapa yang ngubur saya, Pak. Bu. Ya udah, Pak. Kita gak usah bahas. Kita pulang aja ya. Ayo. Hati-hati, Tok. Kamu sebelah sana. Tolong, Tok. Ayo. Bismillah. Hati-hati, nak. Hati-hati, nak. Ayo. Rina. Bawa masuk telepon. Sini kamu. Rido kenapa? Sini kamu. Jauh. Mana Alvan? Saya nggak tahu, Pak. Emangnya ada apa sih, Pak? Kok Mas Taufan bikin apa sampai Bapak kok marah begini? Kamu jangan bohong ya. Kamu pasti tahu. Suami kamu menjebak Rido sampai dia hampir meninggal. Saya nggak tahu, Pak. Beneran saya nggak tahu. Bapak jangan asal duduk aja. Awas ya. Kalau memang kamu benar-benar terlibat dalam masalah ini, Bapak akan tendang kamu dari rumah ini. Saya nggak akan ninggalin bengkel ini sebelum saya punya tempat tinggal dan balas dendam karena Bapak dan Ibu sudah mempermalukan saya. Bikin saya jadi gembel. Ya Allah, kenapa aku terus kepikiran Rido ya? Apa yang sebenarnya terjadi sama Rido? Aku pengen banget tahu keadaan dia. Tapi gimana ya? Hah? Apa aku telepon aja? Cuma untuk dengar suara Rido. Tapi nggak mungkin. Kalau Rido tahu aku masih hidup, dia nggak akan bisa ngelupain aku. Dia nggak akan bisa menerima Fitri. Ya Allah, lindungilah Rido dimanapun dia berada, ya Allah. Jangan biarkan hal buruk terjadi dengannya, ya Allah. Rido, laki yang baik, laki yang bertanggung jawab. Dia pantas untuk bahagia. Semoga dia selalu dalam lindungan-Mu, ya Allah. Amin. Rido, Ibu yakin kamu bisa sembuh. Kamu kuat, nak. Bu, ini Mas Lab sama air buat ngompres Rido. Terima kasih, Tok. Sama-sama, Bu. Oh, kasihan Rido. Bencana jatuh bertubi-tubi. Saya beres-beres lagi ya, Bu. Iya. Dok, kenapa sih kamu belum menerima kenyataan? Kenapa? Kamu harus menyiksa diri sendiri kalau kita masih hidup. Vita!
Rido? Kenapa kamu, nak? Hah? Kamu udah bangun, nak? Maafin aku, Bu. Kenapa kamu harus minta maaf? Maafin aku, Bu. Maafin aku. Udah bikin susah Ibu sama Bapak. Udah bikin Bapak sama Ibu khawatir. Aku minta maaf. Alvan anakku sendiri memintaku untuk berlutut di depannya. Tapi sekarang anak yang bukan dari rahimku sendiri, dia malah bersujud, mencium kakiku. Udah, nak. Bangun, nak. Kamu gak salah. Terima kasih, Bu. Kalau ibu mau khawatir sama bapak, karena ibu sama bapak sayang sama kamu. Kamu gak salah, kamu gak pernah salah, nak. Mana sini? Ribet ini. Apanya yang rusak, Tok? Tuh, nggak tahu nih Pak, ini lagi dicek. Kunci Inggris mana tadi ya? Cari kunci. Kenapa kamu ngeliatin tangan Bapak begitu? Tangan Bapak itu Pak, ya Allah. Tangan Bapak yang kanan itu bisa digerakin. Tangan saya? Ya Allah. Tangan saya, Tok. Jangan-jangan tadi malam waktu saya gali kubur, saya pakai dua tangan saya ini jadi sembuh ya? Ya Allah. Bu, Dok! Bu! Dok! Bu! Aduh, ada apa sih berisik? Tangan Bapak, Bu. Tangan Bapak tuh bisa digerakin, Bu. Tangan bapak, Ya. tangan bapak. Tangannya, Pak. Tangan Papa, Mah. Sembuh, Dok. Alhamdulillah. Bisa bergerak. Alhamdulillah, ya Allah. Sekarang papa bisa melakukan apa saja pakai tangan kanan. Alhamdulillah ya Allah. Mama, Ridho, tangan Bapak udah sembuh ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, Pak. Alhamdulillah. Papa sekarang sudah tidak membutuhkan ini lagi, Mah. Papa tidak perlu ini lagi. Papa udah bebas. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Hasil ronsen menyatakan kalau tangan Bapak sudah sembuh. Tidak ada masalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti apa yang Bapak bilang, pada saat Bapak menggali tanah, adrenalin Bapak itu terpacu, meningkat dan akhirnya saraf mati yang di tangan Bapak itu ikut berfungsi kembali. Jadi sekarang ini Bapak sudah dinyatakan sembuh total. Alhamdulillah. Terima kasih dokter. Alhamdulillah. Selamat. Ya Pak. Kasih, Pak. Ridho, waktu Bapak menyelamatkan kamu, tangan Bapak jadi sembuh. Memang kamu anak yang berbakti. Tapi siapa ya yang tega? Aku ingin lihat keadaan Ridho, karena perasaan aku benar-benar gak enak. Aku takut terjadi apa-apa sama dia. Ridho, alhamdulillah
Kayaknya Rido baik-baik aja. Berarti mimpi aku cuma sebuah mimpi. Gak ada artinya apa-apa. Gak seperti yang aku khawatirin. Ngapain tuh orang? Ngeliatin bengkel. Mau garong. Gue samperin. Woi, Aduh gawat. Kok ada Mas Alvan sih di sini? ngapain lu liat bengkel? Hah? Coba buka. Buka. Buka, coba. Buka. Buka, Salvan. Aduh, gimana nih? Rido mau kesini lagi. Kalau sampai dia ngenalin aku gimana? Woi. Ya Allah, untung aja tadi Rido gak memperhatikan aku. Tapi sebenarnya ada apa ya sama Rido sama Mas Alvan? Kok Rido kelihatannya marah banget sama Mas Alvan? Ya Allah, semoga gak ada hal yang buruk terjadi sama Rido. Garong lo. Tolong banget sih. Apaan sih lo? Mas bohongin saya kan soal Vita kan? Hah? Mas bohong kan? Bohong apaan sih lo kalau ngomong yang benar? Alvan, jangan menyangkal kamu ya. Apa yang kamu lakukan sama Rido tadi malam? Kamu mau dia? Dasar lu ya, bisa itu si Rido. Tega lu. Kalian ngomong apa sih? Gue nggak tahu apa-apaan. Mas, kalau Mas emang nggak tahu apa-apa ya, siapa yang ya? Siapa yang mukul saya? Lu di... Kalau masih hidup, Bapak yang nolong saya. Berarti Devano yang Rido. Gila tuh anak. Mas, jawab cepet. Gua nggak tahu, yang gua tahu Vita tinggal daerah situ. Masa lo mau bukan urusan gue. Mas nggak usah bohong ya, Mas. Saya bisa laporin Mas ke polisi, tau nggak? Gua nggak bohong. Emang yang benci sama lo cuma gua doang. Banyak yang benci sama lo. Pergi. Was. Yah, ngapain sih orang gak penting nelpon nih? Halo, ngapain telepon gua? Woi, Devano. Lo abis ngapain Rido? Udah lah, lo gak usah ngomongin Rido. Rido gak akan muncul lagi, udah hilang dia. Gak muncul gimana? Tadi gua ketemu Rido sama Bapak nanya-nanya soal kejadian tadi malam. Apa? Rido ngedatengin lo? Iya, mereka datang marah-marah sama gue. Yang gila lo. Gak mungkin. Gila, gak mungkin. Halo, Devano. Rido gak mungkin bisa keluar dari peti itu kan gua. Matiin. Gak mungkin. Gua harus buktiin sendiri. Bu, sini Bu. Biar saya bantuin. Ya, nih. Main nih. Ya. Makasih ya, Nak. Terima kasih. Siap. Ternyata lo masih hidup, Dok. Punya berapa nyawa lo? Hebat juga lo. Udah gua masih bisa selamat lo. Gua harus cari cara buat nyingkirin Rido. Nah, semua orang tahu kan lo tuh siapa, Dok. Ini bisa gua manfaatin. Ini bisa jadi senjata gua. Minum dulu gue ya. Iya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fit. Dok, katanya Bang Manto kamu sakit ya? Enggak kok, nggak apa-apa. Syukur deh kalau nggak apa-apa. Oh ya, nih aku bawain kamu sesuatu. Ya apa? Buka aja.
bubur. Gimana, kamu udah enakan belum badannya? Masih nggak enak nih. Yaudah nih, aku buatin bubur, dimakan, habis itu minum obat ya. Mulut aku tuh pahit. Ini udah aku gorengin teri tuh. Aku taburin di atas bubur, jadi pasti gurih ya nih. Enggak, Fit, nggak mau. Duh, gimana kamu mau sembuh kalau nggak makan? Yaudah mending aku pulang aja deh, percuma aku di sini juga. Fit. Kan marah dong. Yaudah aku mau nih. Senyum. Nih, dulu dong. Pasti berasa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya enak. Enak kan? Kok diliatin aja sih, Dok? Ayo dimakan. Gak apa-apa kok, Fit. Dok, kamu nangis ya? Pasti kamu keinget sama Vita. Dok, aku juga keinget sama Vita. Karena dia udah ngajarin aku buat masak bubur itu, Dok. Kita sama-sama kehilangan orang yang kita cintain, Fit. Orang yang kita sayang. Dan Vita nggak pamit sama aku. Dan dia pergi tiba-tiba. Itu rasanya sakit banget. Sabar ya, Dok. Gimana keadaannya, Dok? Kondisi Ibu Yani sudah stabil, Pak. Tapi keadaannya sangat lemah. Dan dia minta pulang terus. Jika Bapak ingin bawa pulangnya sekarang, silakan, Pak. Saya tidak bisa menahannya, karena ini permintaan pasien. Baik, Dok, kalau begitu. Terima kasih ya. Baik, saya permisi dulu. Bu, ini resep obat untuk Ibu minum di rumah ya. Jangan lupa ditebus ya, Bu. Terima kasih. Saya permisi dulu, Bu. Yan. Mas, aku benar-benar udah gak punya waktu lagi, Mas. Aku ingin ketemu sama anak aku. Ya, insya Allah, Yan. Kita akan segera menemukan anak kita. Kita pulang sekarang ya. Sesuai keinginan kamu. Pandi, kamu sekolah Mama anterin ya? Ya, Ma. Biar Bapak aja yang antar Pandi sekolah. Nih, kamu pel semua lantai di bengkel ini. Yang bersih ya. Ayo Pandi, kita berangkat. Bapak ngeselin banget. Tamta saya cuma numpang di sini, saya enak-enaknya nyuruh. Pak, Mama minta maaf ya sama Papa. Kemarin itu Mama sempat curiga sama Papa. Papa senang dengernya kalau Mama bisa menyadari kesalahan Mama. Iya, Pak. Mama juga mendukung kok usaha Papa untuk mencari pengobatan terbaik buat Ibu Yani. Yang penting Ibu Yani segera sembuh ya, Pak.
Apalagi kan papa mau mencari anak papa yang hilang. Ma, papa lega banget dengernya kalau mama punya pikiran seperti itu. Mama pengen banget deket sama Ibu Yani. Ya kalau boleh mama mau ngajak makan aja di rumah. Gimana Pak? Bagus mah itu. Papa senang dengernya. Udah nanti papa kasih tahu Yani ya. Iya Pak. Mau jalan ya? Ya papa hati-hati ya. Nyebelin banget. Orang lagi ngepel juga. Ngapain sih bolak-balik sini pakai sendal lagi? Lihat nggak nih? Lihat ya, lantai lagi dipel. Ngapain bolak-balik di sini? Ngapain? Lah, apa ini bengkel gua? Ngapain ke? Terserah gua mau pakai sepatu kayak mau pakai sepatu bot, skateboard, terserah gua. Kalau lu nggak suka cabut dah dari sini. Serah lo deh, gua capek. Nih. Astagfirullahaladzim. Ini galak amat itu orangnya. Amit-amit deh udah lakinya biang kerok, bininya biang keringet. Pel nih harusnya. Gua lagi yang ngepel. Gua pel. Tahu nggak Bu, minggu lalu saya ke dukun. Saya guna-guna aja tuh pelakor yang ganggu suami saya. Terus pelakor itu terkapar nggak berdaya. Sekarang bisanya cuma tiduran aja. Kamu ke dukun yang saya kasih tahu itu yang tempo hari ya? Iya, dukun kamu juga. Benar kata kamu. Dukun itu sakti banget. Maaf Bu, kalau boleh tahu di mana ya dukun yang tadi Ibu maksud? Ibu gak sopan banget sih, nyamber aja obrolan orang. Saya juga kalau nggak kepaksa nggak akan nyamber Bu. Ini saya benar-benar perlu. Aduh, suami saya tuh selingkuh. Mana saya nggak boleh ketemu anak saya sekarang. Tolongin saya dong Bu. Saya perlu dukun itu. Kita senasib ya Bu. Kalau gitu kita datengin aja ke dukunnya Bu. Biar kasih tahu kalau dia itu nggak benar. Kita kasih pelajaran si pelakor itu Bu. Ini alamatnya Bu, simpan. Boleh saya catat Bu nomor dukunnya? Jalan Gagak 5, Ceger Bu. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Pelan-pelan, Cik. Banyak amat makanan saya. Iya sayang, siang ini Bu Yani mau makan bareng di rumah kita. Bu Yani mau makan di sini? Kok bisa? Bisa lah Mas, nggak ada salahnya kan kita menyambung silaturahmi sama Bu Yani. Udah waktunya kita lupain masa lalu dan memperbaiki masa depan. Ya udah, aku ganti baju ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat datang Ibu Yani. Saya senang sekali akhirnya Ibu Yani datang ke rumah ini. Nanti kita makan sama-sama ya Bu. Terima kasih Bu. Saya juga senang Ibu dan keluarga di sini menerima saya. Ayo Pak. Gawat. Kenapa Mama jadi ikut-ikutan baik sama Bu Yani? Kalau mereka semua akrab, bisa-bisa mereka sama-sama mencari anaknya Bu Yani lagi. Bu Yani, makannya tambah lagi ya. Ibu harus sehat. Anggap aja ini rumah sendiri. Papa boleh nasinya dikit lagi, Ma? Iya. Kenapa Mama jadi berubah kayak gini ya? Kok baik banget sama Bu Yani? Bu Yani, Papa udah cerita soal keadaan Bu Yani. Jadi kalau misalnya Bu Yani butuh apa-apa untuk pengobatan, Bu Yani cerita aja ya. Kasih tahu kami. Siapa tahu kami bisa bantu. Terima kasih.
Saya nggak nyangka di akhir hidup saya menemukan keluarga, yaitu kalian. Ya, Ibu makan lagi ya. Kenapa Diva malah ikut-ikutan lagi? Mana aku gagal nyikirin Rido. Gua harus ngelakuin sesuatu sebelum Pak Harto sadar dari koma dan mengacaukan semuanya. Jus nggak? Tapi boleh makan. Pa? Papa kenapa nangis? Papa sedih, Diva. Menurut dokter, umur Yani nggak akan lama lagi. Dan sampai sekarang Papa belum bisa menemukan anak kami. Papa jangan putus asa ya. Bagaimana kalau Papa nggak bisa menemukan anak itu? Dan Yani nggak sempat ketemu dan menjelaskan semuanya sama dia. Pa, Papa jangan punya berpikiran sejauh itu. Kita harus yakin, Pa, kalau Allah akan menolong kita. Dan Papa bisa menemukan anak Papa, kakak aku. Kamu datang ke sini pasti mau ngerjain seseorang kan? Kok Mbah bisa tahu? Apa sih yang saya nggak tahu? Iya Mbah, saya sakit hati sekali sama ini orang. Mbah bisa nggak bikin ini orang sakit? Gampang sekali. Semua keinginanmu akan tercapai. Asal Iya, itu nanti saya siapkan, Mbah. tunggu sebentar. Ada persyaratan yang harus kamu persiapkan terlebih dahulu. Apa itu? Ini dia persyaratan. Rambut, sikat gigi, atau handuk, atau barang pribadi lainnya. Kalau kamu sudah siap, langsung kamu datang ke sini. Tapi jangan lupa. Baik, akan saya siapkan, Mbah. Mas! Mas! Dia nih. Akhirnya kamu tinggal sini juga. Ayo masuk. Apaan sih? Siapa yang mau tinggal sini? Saya butuh uang. Butuh uang untuk apa? Mas, saya mau balas dendam, balas dendam. Balas dendam. Kamu punya rencana apa lagi, Rina? Aduh, kamu udah deh. Gak usah kebanyakan nanya. Kayak baru kenal aja. Buruan mana? Duit, duit, duit. Uang aja. Maksa. Untung aku dapat dari Vano. Udah. Main ngongsor aja. Ini Mbah, permintaan Mbah berikut maharnya.
kamu tunggu dulu di sini ya. Lama banget sih. Udah 2 jam nih nungguin. Sekarang kamu boleh pulang. Iya Mbah, makasih Mbah. Mama kenapa, Ma? Mama kenapa, Ma? Mama kenapa, Ma? Mama? Ya Allah. Ma. Sini. Ayo kita keluar. Papa. Ayo. Papa. Oh, nggak apa-apa ya? Ridho? Pak, ibu kenapa, Pak? Tadi waktu ibu bangun, langsung batuk-batuk dan di mulutnya keluar rambut dan pecahan gelas. Kok malah ibu sih yang kena? Seharusnya kan bapak. Waduh, nih dukun salah kirim. Pak, kayaknya ibu kena ilmu hitam deh, Pak. Mau diobatin kemana ya? Kayaknya kita harus cari ustadz, Pak. Supaya ibu diruqyah. Kita mesti tanya orang, Pak. Siapa ustadz yang biasa nyembuhin penyakit kayak gini? Tapi biarin, sama aja. Mau ibu atau bapak, mereka udah bikin saya sakit hati dan sengsara.